Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum, Habibur Rahman. Jadi klub presiden eksklusif hanya untuk 4 orang, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak SBY. Ya, yang saya tangkap begitu. Ya, karena Pak Prabowo itu kan nggak pernah bilang mantan presiden. Kalau sebut presiden nomor sekian, presiden kesekian, presiden sekian, itu satu. Yang kedua, kalau soal formatnya seperti apa, justru itu kan kami juga ingin mendengar masukan dari masyarakat, termasuk di forum-forum seperti ini. Ya. Usulan teman-teman seperti apa, itu akan menjadi masukan buat Pak Prabowo nantinya. Tapi keinginan dari Pak Prabowo memang untuk agar program-program bisa berjalan dengan baik. Ini kan orang-orang spesial. Ya, memang rakyat biasa, tapi orang yang sangat spesial, orang yang sangat khusus. Tadi kan baik kapasitas maupun representasinya, tentu kan harus juga diberikan fasilitas yang khusus dalam konteks memberikan itu tadi ya, masukan-masukan. Nggak ditambah wapresnya ikut. Ya kita terima juga kalau Mas Budiman mau usulkan, saya sampaikan ke Pak Prabowo. Jadi ini sebetulnya kami ini hadir ke sini ya sebenarnya lebih ingin mendengar sebetulnya ya masukan-masukan dari teman-teman. Ya boleh juga tuh menarik juga idenya. Tanpa wapres. Yang jelas bukan presiden BEM yang ini ya. Baik, Bung Philip. Dalam posisi yang seperti sekarang gitu, di mana relasi-relasi personal para presiden itu masih belum sepenuhnya smooth, bisa terwujud klub presiden? Ini sekali lagi pengalaman Amerika ya, di President's Club mereka itu. Ketika ada krisis besar yang mereka harus selesaikan, ini presiden kan mantan presidennya kalau nggak Republik Demokrat. Dan waktu kampanye, waktu proses politik itu keras. Tetapi ada cerita yang paling terkenal itu waktu George Bush mau digantikan Bill Clinton, ya kan? Jadi di hari terakhir George Bush presiden, dia ninggalin surat di meja di White House itu untuk Clinton baca waktu hari pertama dia masuk. Dia bilang, si George Bush menulis bahwa sukses Anda sekarang akan menjadi sukses Amerika, dia bilang. Padahal ini habis berantem lagi kampanye gitu. Karena sukses Anda itu berarti sukses Amerika, saya akan mendukung sepenuhnya. Yang tadi dibilang Pak Syarif, Pak Jarod, sama Pak Habibur Rahman adalah apakah para mantan presiden kita ini bisa kadang-kadang ketika bicara, mungkin nanti ya kalau ini terwujud, ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan kepentingan partainya, tetapi mereka tahu bahwa itu harus dilakukan. Apakah dalam konteks seperti itu mereka akan bisa, terutama ketika hal-hal yang besar ya. Dan pengalaman lain President's Club itu dulu waktu Truman habis Perang Dunia Kedua, merekonstruksi Eropa, membangun ulang yang habis-habisan itu kan, yang membangun ulang proyek besar ya, Marshall Plan dan lain-lain, yang butuh persetujuan Kongres, anggaran yang besar dan lain-lain, sehingga dia butuh dukungan dari mantan-mantan presiden agar yang tadi dia smooth gitu. Dan itu dilakukan. Dan sama sebetulnya dalam konteks Indonesia, waktu COVID-19, bagaimana Pak Jokowi yang tadi saya bilang bisa membangun hubungan dengan partai-partai politik di DPR agar berbagai keputusan bisa disegerakan. Nah, dalam konteks itu, mungkin yang tadi disampaikan Pak Jarod betul juga. Dia juga harus ditempatkan dalam konteks yang tertentu. Tidak bisa dalam semua soal Presiden Club ini kemudian menentukan. Karena mungkin ada institusi-institusi lain. Kecuali hal-hal yang besar, yang membutuhkan memang tadi memudahkan Pak Prabowo menjelaskan. Daripada bicara dengan 10 partai, satu-satu, atau lewat DPR, berantem dengan fraksi-fraksi dan seterusnya. Mungkin cara yang lain bisa dilakukan adalah meyakinkan dulu patron-patron partai ini. Sehingga akan mudah prosesnya. Dan dalam konteks itu menurut saya baik-baik saja ini ada President's Club. Gitu. Baik. Pak Syarif, kalau Pak SBY mendukung, yang dibayangkan oleh Pak SBY bentuk Presiden Club itu seperti apa sih nanti? Yang terbayang itu adalah sama dengan organisasi International Forum Presiden Club yang ada sekarang di dunia, bahwa itu tidak merupakan bukan bagian daripada lembaga pemerintahan setempat. Bukan bagian dari lembaga, Jadi itu semacam volunteer aja. Nah, sekali lagi
intinya adalah bagaimana agar dibangun suatu kebersamaan, bagaimana membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Nah, kalau di tingkat dunia lainnya itu adalah bagaimana agar penduduk dunia ini merasa terlindungi dan mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Oke. Nah, itu yang seperti halnya yang saya tadi sudah sampaikan menyangkut masalah The Madrid, itu dia mendalurkan suatu keputusan bagaimana dia memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang akan bersidang di G20 tentang bagaimana menangani tentang krisis pangan misalkan. Oke. Nah, sama dengan yang sekarang ini yang digagas oleh Pak Prabowo, bahwa beliau itu sebenarnya menginginkan agar ada kebersamaan membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus, di mana pengalaman-pengalaman dan segala juga begitu pun juga kelemahan-kelemahan yang terjadi bisa diformulasikan sehingga menimbulkan suatu keputusan yang tepat untuk membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Oke, Pak Sarid, kalau pertanyaan tadi kan Pak Sarid menyebutkan volunteer. Kalau volunteer berarti ya mau ikut oke, mau datang nggak apa-apa. Justru saya katakan tadi ini kan sifatnya hanya sukarela. Jadi saya pikir kalau ada misalnya ada presiden yang kayak kita sih mengharapkan semuanya bersatu, ya. Tapi kalau ada yang tidak mau ikut, kita tidak bisa memaksakan tentunya. Karena ini kan tidak ada dalam struktur kelembagaan, undang-undang kelembagaan kita, ya kan? Nah, begitu pun juga saya masih ingat tentang tadi disampaikan oleh Mas menyangkut masalah hubungan presiden dengan DPR. Nah, dulu kami di pemerintahan Pak SBY di periode kedua membangun satu lembaga yang tidak resmi, yaitu Setgap. Setgap ini adalah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada partai-partai koalisinya yang berada di DPR. Sehingga partai-partai koalisi yang di DPR itu menjadi satu kata di dalam mendukung kebijakan pemerintah. Itu intinya. Dan itu tidak dilembagakan. Suatu lembaga yang resmi. Nah, saya pikir kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kalau Setgap ini mengurus tentang kesepakatan membangun kebijakan pemerintah. Nah, kalau Presiden Club ini bersama-sama bagaimana ke depan yang lebih bagus. Dengan berdasarkan pengalaman para mantan-mantan presiden. Karena kan mereka ini kan sudah berprestasi dengan segala kelebihannya. Dan kalau itu menjadi modal yang dikapitalisasi oleh Pak Prabowo, 5 tahun ke depan, Indonesia akan pasti lebih bagus. Pasti lebih bagus. Ya. Oke, baik. Itu intinya. Baik Mas Jarod. Tadi di awal-awal Anda mengatakan bahwa Presiden Club ini adalah untuk agar eksistensi bagi Presiden Jokowi. Salah satunya itu. Oleh sebab itu hal-hal yang tidak baik, yang contoh-contoh yang tidak baik dari Pak Jokowi jangan diteruskan. Apa? Begini, Pak Prabowo, siapapun Presiden Republik Indonesia itu kan terikat kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, saya bawa. Ya. Pasal 9 itu ditegaskan di situ, sumpah. Presiden Republik Indonesia itu pasti bersumpah di depan MPR yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia, di depan rakyat Indonesia, dan itu dalam sumpah itu kemudian ada ayat suci Al-Quran di situ. Sumpahnya saya sampaikan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu sumpahnya. Ya. Kita bisa bertanya, apakah Pilpres kemarin Pak Jokowi memegang sumpah itu? Dengan berubah undang-undang melalui MK. Terjadi nepotisme di situ. Ya, kemudian di dalam sidang MK kemarin dari 8 hakim 3 yang dissenting opinion. Ya, berarti melanggar betul 3. Kami kasih yang 5 kan enggak. Yang 5 tidak. Tapi 3, bayangkan. Dan ini dalam sejarah. Ya, oleh sebab itu hal-hal yang buruk ini jangan dilanjutkan kembali. Yang buruk yang mana? Tadi. Misalnya melanggar konstitusi, ya, melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar undang-undang, ya,
Termasuk ini ada Pak Habib di sini. Kemarin mewacanakan misalnya, ada wacana akan menambah jumlah kementerian 40. Kami perlu ingatkan, ada undang-undangnya loh. Dan undang-undangnya itu kaji secara mendalam loh. Undang-undang nomor 39 tahun 2008, 34. Jangan ditabrak. Kalau mau ditambah untuk mengakomodasi ya partai-partai pendukung dan relawan-relawan, mereka semua, rubah dulu undang-undangnya. Baik. Jadi kalau memang sifat dari Presiden Club adalah sukarela dan badan hukumnya belum terlalu jelas, lalu kemudian wujudnya akan jadi seperti apa, kita bahas setelah jeda berikut ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club sebagai